Yang saya hormati orang tua peserta didik baru, anak-anak kelas 1 baru, dan juga kelas 2 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya banggakan, hari ini merupakan hari pertama kita mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, dan MPLS nanti akan berlangsung selama 3 hari. Tentu kami mengharapkan peran serta dan pendampingan orang tua peserta didik untuk terus mendampingi putra-putrinya di dalam mengikuti MPLS secara daring ini. Karena di tengah pandemi COVID-19, kita belum bisa bertatap muka secara langsung, sehingga MPLS untuk tahun 2020 ini dilaksanakan secara daring atau online. Harapannya melalui MPLS nanti, anak-anak termasuk orang tua peserta didik juga terus memahami, mengenal lingkungan sekolah, terutama di SDN Bendongan 1. Dan selanjutnya, harapan kami dengan diadakannya MPLS daring ini akan menjamin kita untuk terus memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan selanjutnya, selamat mengikuti kegiatan MPLS selama 3 hari ke depan. Dan hari ini MPLS SDN Bendongan 1 Salatiga secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah Jenjang PAUD, SD, SMP, Negeri Swasta Sekota Salatiga. Yang kami hormati para orang tua, wali siswa. Yang kami hormati segenap panitia MPLS di Satuan Pendidikan. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku peserta didik tahun ajaran 2020-2021 yang berbahagia. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan yang sungguh membahagiakan ini, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021, yang mana mulai tanggal 13 Juli ini kalian sudah masuk sekolah, ya, dimasuk sekolah di sekolah yang baru pada tahun ajaran 2020-2021. Ibu bapak, orang tua wali, siswa, dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebijakan-kebijakan dinas terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah maupun kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik baru. Berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016, ini tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, maka setiap tahun ajaran baru, anak-anak peserta didik baru ini mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di masing-masing satuan pendidikan.
Namun pada tahun ini kegiatan MPLS ini akan berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Mengingat saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, ini tepatnya pada 16 Maret yang lalu, anak-anakku peserta didik baik semua jenjang ini mengikuti kegiatan belajar secara daring, ya, ini dari rumah. Nah, tentunya hal ini dimaksudkan agar para peserta didik ini tidak terpapar terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, tujuan MPLS ini adalah yang pertama dilakukan secara daring, ini untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta untuk menerapkan social distancing maupun physical distancing. Di samping itu juga untuk mengenali potensi diri peserta didik baru. Juga untuk membantu peserta didik baru ini dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah maupun sekitarnya. Di samping itu tujuan MPLS juga untuk menumbuhkan motivasi, semangat serta cara belajar yang efektif sebagai peserta didik baru. Selanjutnya juga untuk mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah lainnya. Di samping itu juga MPLS ini dapat menumbuhkan perilaku positif, antara lain kejujuran, kemandirian, sikap dan saling menghargai, menghormati, untuk meningkatkan disiplin, juga meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Nah, untuk materi MPLS untuk tahun 2020-2021 yang dilaksanakan secara daring ini difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Materinya meliputi kebijakan dinas yang kami sampaikan ya terkait dalam pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian materi dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga ini terkait COVID-19, penyebab, gejala, dan pencegahannya, dan strategi menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal. Kemudian juga ada materi dari Kodim 0714, ini penguatan karakter bangsa dalam menghadapi era digital dan tatanan kehidupan baru. Serta dari Satlantas Polres Salatiga ini terkait materi keamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam menghadapi tatanan kehidupan baru. Tentunya juga materi-materi ini dari sekolah terkait dengan program-program sekolah maupun pelaksanaan nanti KBM, ya, KBM yang akan dilaksanakan baik akan dilaksanakan dengan tatap muka maupun KBM secara daring. Nah, tentunya pada saat pemberian materi untuk MPLS ini kami berharap ini nanti bisa didampingi oleh orang tua atau wali siswa, sehingga para orang tua pun nanti bisa mendapatkan informasi terkait dengan pembelajaran pada tahun 2020-2021. Ibu Bapak, orang tua wali siswa yang kami hormati, perlu kami sampaikan di sini terkait dengan SKB 4 Menteri, ya, ini surat keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Nah,
berdasarkan SKP 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, ini disebutkan bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga kependidikan, para pendidik, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Nah, berdasarkan SKP ini, maka ditetapkan bahwa tahun pelajaran baru untuk tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 ini dimulai pada bulan Juli 2020. Sedangkan untuk pendidikan tinggi nanti akan dimulai pada bulan Agustus dan semua akan dilakukan secara online. Nah, berdasarkan SKP tersebut bahwa kriteria satuan pendidikan ini dapat membuka pembelajaran dengan tatap muka ini ada beberapa persyaratan, ya. Bahwa daerah-daerah yang zonanya hijau, ya, ini boleh, ya, satuan pendidikan di daerah zona hijau ini boleh membuka pembelajaran dengan sistem tatap muka. Nah, tentunya hijau ini dalam artinya 2 minggu terakhir ini tidak ada kasus PDP, tidak ada orang positif COVID, kemudian juga orang dari luar area yang terjangkit. Kemudian juga harus memperoleh izin dari pemerintah daerah, dalam hal ini dari Ketua Gugus COVID Kabupaten Kota. Kemudian juga harus satuan pendidikan ini harus memenuhi daftar periksa kesiapan sekolah yang ada di dalam laman Dapodik maupun di dalam MIS, ini untuk sekolah di bawah Kementerian Agama. Ya, sehingga nanti ini juga harus diverifikasi oleh tim persiapan penyelenggaraan satuan pendidikan. Kemudian juga harus memperoleh persetujuan dari orang tua maupun komite sekolah. Nah, dari 4 syarat yang harus dipenuhi ini juga ada persyaratan-persyaratan tambahan, ya. Artinya satuan pendidikan ini juga harus melaksanakan terkait komunikasi, informasi, dan edukasi COVID-19 ini pada para peserta didik baru. Juga satuan pendidikan ini membentuk gugus tugas di tingkat sekolah. Di samping itu juga satuan pendidikan ini memiliki SOP untuk pencegahan penularan COVID-19. Dan saat ini pun sekolah sudah melakukan simulasi persiapan pembukaan sekolah. Juga satuan pendidikan ini bersedia untuk melakukan penutupan kembali jika terdapat kasus penularan COVID-19. Dan tentunya juga akan melakukan evaluasi secara berkala. Nah, untuk penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi ini, ya, tadi sudah saya sampaikan, tahun ajaran dimulai pada bulan Juli, ya, namun dengan persyaratan ketika akan dibuka pembelajaran tatap muka. Nah, pedoman yang harus dipatuhi juga ini bahwa satuan pendidikan yang berada di zona kuning, oranye, dan merah ini dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, sehingga di sini perlu kami sampaikan bahwa kalau Salatiga ini sudah zona hijau dan kita sudah mendapat izin untuk membuka sekolah, ya, ini nanti sekolah akan dibuka secara bertahap. Kemudian yang berikutnya tadi kami sampaikan, ya, kepala satuan untuk wajib mengisi daftar periksa ini meliputi terkait dengan
kesiapan satuan pendidikan ya terkait dengan sarpras yang ada ya, sekolah ini harus menyediakan tempat untuk cuci tangan ya, untuk cuci tangan, kemudian penyediaan terkait dengan hand sanitizer, penyediaan masker, juga kebersihan toilet ini juga harus dipatuhi oleh sekolah, jadi ini harus disiapkan. Kemudian juga sekolah harus memiliki termogan, alat untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian pemerintah daerah atau kanwil agama, baik Kementerian Agama di provinsi maupun kabupaten kota, sesuai dengan kewenangannya pada semua yuna, ini wajib memastikan bahwa seluruh kepala satuan pendidikan ini sudah mengisi daftar periksa pada laman Dapodik. Kemudian tidak memperbolehkan pembelajaran jika ada satuan pendidikan ini belum memenuhi semua daftar periksa dan kepala satuan pendidikan ini menyatakan belum siap. Artinya ketika sekolah belum siap, ini pembelajaran tatap muka tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk penyelenggaraan tatap muka ini tadi saya sampaikan dilakukan bertahap ini di masa transisi, dan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan ini dilakukan dengan menentukan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu. Nah, tahapan pembukaan satuan pendidikan ini di masa pandemi dengan daerah zona hijau. Untuk tahap yang pertama ini paling cepat ini dibuka pada bulan Juli. Ini untuk jenjang SMA, MA, SMK, madrasah aliyah, ya, kemudian SMP dan MTS. Kemudian untuk tahap kedua ini paling cepat bulan September 2020, ini untuk SD, MI, dan SLB. Kemudian untuk tahap 3, ini paling cepat bulan November, ini untuk pembelajaran untuk PAUD formal dan non-formal. Kemudian ditegaskan pula bahwa jika zona hijau ini berubah menjadi kuning, orange atau merah, maka sekolah wajib ditutup kembali. Ya. Artinya pemerintah daerah ini wajib menutup kembali apabila terindikasi daerahnya ini kurang aman, ya, terjadi tambahan kasus terkait dengan COVID-19. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di zona hijau ini akan dilaksanakan melalui 2 fase, yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru. Nah, untuk masa transisi ini berlangsung 2 bulan sejak dimulai pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari, juga pembagian shift ini diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Kemudian untuk masa kebiasaan baru ini dilaksanakan setelah melewati masa transisi. Hingga apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai zona hijau, maka satuan pendidikan ini masuk dalam masa kebiasaan baru. Kemudian yang berikutnya, bahwa sekolah yang dengan sistem asrama, ya, ini sekolah madrasah dengan sistem asrama yang berada di zona hijau, ini dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di masa transisi, sehingga boleh dibuka nanti pada masa kebiasaan baru. Kemudian bagi satuan pendidikan yang berada di zona hijau dan sudah melakukan pembelajaran, maka orang tua atau siswa, orang tua siswa atau wali ini dapat memilih untuk melanjutkan belajar dari rumah bagi putra-putrinya.
Ya, artinya ketika sekolah sudah dibuka dengan pembelajaran tatap muka, kemudian orang tua ini belum mengizinkan ini putra-putrinya untuk belajar tatap muka di sekolah, maka putra-putrinya akan mengikuti belajar dari rumah ini dengan pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Kemudian pemerintah daerah, yang tadi saya sampaikan, ini wajib menutup kembali satuan pendidikan dan melaksanakan belajar dari rumah apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman. Kemudian yang berikutnya, bahwa pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan ini yang berada di zona hijau, ini harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor, serta membudayakan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini kami sampaikan, ini masa transisi tadi ya, dan masa kebiasaan baru untuk SMP, SD, PAUD, dan masa kebiasaan baru untuk SMA, SMP, kemudian SDLB maupun PAUD. Nah, untuk kondisi kelas ya, pada saat dilakukan pembelajaran tatap muka ya, yang kelas. Nah, ini pada masa transisi ini jarak di dalam kelas ini diatur 1,5 ya, 1 atau 1,5 meter, sehingga satu bangku ini diduduki satu anak. Kemudian maksimal peserta didik di dalam kelas ini adalah 18. Sehingga kalau untuk SMP dengan rombel 32, maka ini dibagi 2 menjadi 16 orang. Kemudian untuk SD, ya, ini karena rombelnya satu rombel ada 28, ini juga dibagi 2, ya, ini shift dibagi dengan shift, ya, artinya satu hari ini masuk, nanti hari berikutnya dia akan yang separuh lagi ini melakukan belajar dari rumah. Nanti ini berganti lagi untuk hari berikutnya. Kemudian untuk SD ini jarak minimal juga sama, hanya untuk peserta didiknya ini maksimal ya, untuk yang SDLB, SMPLB ini maksimal 5 peserta didik per kelas. Kemudian untuk PAUD ini jarak minimal juga 1,5, maksimal 5 peserta didik di dalam kelas. Nah, untuk kebiasaan baru pun ini juga masih sama, ya, artinya kita akan menghadapi yang namanya adaptasi kebiasaan baru sekolah. Nah, ini yang merupakan perbedaan ya, kalau masa sebelum pandemi dan ini masa pada saat pandemi. Kemudian untuk jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka ini memang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Ini yang penting untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan para peserta didik. Nah, jamnya ini juga jam pembelajaran ini juga dikurangi. Ya, pada masa transisi ini ada 3 jam, nanti pada masa kebiasaan baru nanti 4 jam per hari. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan next. Nah, perilaku wajib yang harus dilakukan di lingkungan satuan pendidikan baik pada masa transisi maupun masa kebiasaan baru. Ini anak-anak ini diharuskan menggunakan masker. Ya, ini disarankan yang 2 atau 3 lapis, dan ini akan diganti setiap 4 jam. Kemudian sesering mungkin untuk cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan cairan pembersih atau hand sanitizer, ya, ini maksimal 4 jam sekali. Kemudian juga menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, ya, ini dengan teman-temannya. Kemudian juga harus menerapkan etika batuk bersin. Kemudian yang berikutnya terkait dengan
kondisi medis warga satuan pendidikan ya, baik pada masa transisi maupun masa kebiasaan baru ini anak-anak maupun warga sekolah ini tetap dalam kondisi sehat ya. Kalaupun mungkin mengidap penyakit penyerta ini harus dalam kondisi terkontrol ya. Ini sudah ada surat dokter ya, artinya seperti itu. Kemudian juga tidak memiliki gejala COVID-19, ini termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Karena kalau ada warga yang serumah ini ada gejala COVID, maka warga satuan pendidikan pun ini harus melakukan isolasi mandiri. Nah, kemudian untuk kantin sekolah ini pada masa transisi ini tidak diperbolehkan, ya. Warga satuan pendidikan semua harus disarankan untuk membawa bekal, sehingga peserta didik pun ketika nanti pembelajaran tatap muka ini nanti harus membawa bekal makanan dan minum sendiri. Kemudian untuk masa kebiasaan baru, nanti kantin sudah mulai beroperasi, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian untuk kegiatan olahraga di masa transisi juga tidak diperbolehkan, ya, tidak boleh diperbolehkan dilakukan di satuan pendidikan, namun tetap disarankan untuk melakukan aktivitas olahraga di rumah. Nah, setelah memasuki masa kebiasaan baru, kegiatan olahraga ini diperbolehkan, namun untuk kegiatan olahraga yang menggunakan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang, ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, misalnya sepak bola, kemudian basket, ya, ini tidak diperkenankan. Kemudian untuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, ya, pada masa transisi ini tidak diperbolehkan ada kegiatan, ya, selain pembelajaran, termasuk ya, orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan. Ini tidak diperbolehkan, ya, sehingga ketika orang tua mengantar ya, nanti langsung begitu sampai di sekolah langsung bisa ditinggal, ya, sehingga nanti baru dijemput kembali. Kemudian untuk masa kebiasaan baru ini ekstrakurikuler ini sudah mulai diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, kami sedikit juga akan menyampaikan terkait dengan protokol kesehatan bagi anak-anak kita, ya. Pada saat anak-anak berangkat dari rumah sampai ke sekolah, ya, dari rumah sudah dipastikan bahwa kondisi anak, ya, kondisi anak ini dalam kondisi sehat. Kalau anak ini misalnya batuk, mungkin panas, ya, anak tidak diperbolehkan untuk berangkat ke sekolah. Kemudian anak dipastikan sudah sarapan dan anak juga membawa bekal, baik makanan dan minuman sendiri, peralatan makan sendiri, kemudian juga membawa peralatan ibadah, alat ibadah sendiri, ya, karena tidak boleh bergantian. Ya, ini harus milik sendiri, termasuk peralatan tulis. Ya, ini peralatan tulis ini harus sendiri. Kemudian ketika anak ini diantar oleh orang tua, ya, mungkin menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi, ini diharapkan tetap membawa hand sanitizer. Ya, karena di situ anak kan memegang habis mungkin pakai helm, mungkin buka pintu mobil, ini anak tetap harus membawa hand sanitizer. Nah, ketika sampai di sekolah pengantar, mungkin juga nanti penjemput, ini sudah tempatnya sudah ditentukan, ya, di luar sekolah. Ya, sehingga kemudian anak masuk ke halaman sekolah nanti sudah disambut oleh Bapak Ibu guru tanpa harus berjabat tangan. Ya, tidak berjabat tangan karena ini tidak boleh kontak fisik. Kemudian anak diukur suhu tubuh dengan termogan oleh Bapak Ibu guru,
kemudian anak harus cuci tangan pakai sabun di tempat yang sudah disediakan, kemudian baru anak masuk di dalam kelas. Nah, pada saat pembelajaran ini anak tetap di kelas, dan pada saat istirahat pun anak tidak boleh keluar kelas. Ya, tadi harus membawa bekal ini karena anak-anak ini harus istirahat di dalam kelas. Ya, karena ini untuk menjaga terkait dengan kerumunan di luar kelas. Kemudian setelah selesai pembelajaran nanti anak juga harus cuci tangan pakai sabun, dan penjemput sudah siap, dan kami berharap Bapak Ibu orang tua atau wali siswa ketika mengantar ataupun menjemput ya ini juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tidak berkerumun di luar area sekolah ya, dalam arti tidak boleh bergerombol ya, ini tolong patuhi protokol kesehatan. Nah, ketika anak sampai di rumah, mungkin ini kebiasaan baru yang harus dilakukan ya. Ini anak harus melepas sepatu, baju ya di tempat tersendiri. Kemudian anak harus membersihkan diri dengan mandi dan ganti pakaian. Ini sebelum berinteraksi dengan keluarga yang ada di rumah. Nah, tentunya ini kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, Ibu Bapak dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, perlu kami sampaikan juga, ya, saat ini kita ini masih hidup berdampingan dengan COVID-19. COVID-19 ini belum berakhir. Ya, karena saat ini kita tetap harus berhati-hati sehingga di tahun ajaran baru, di pembelajaran tahun 2020-2021, kita memasuki yang namanya adaptasi kebiasaan baru sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan, tadi menggunakan masker, membawa hand sanitizer, juga cuci tangan pakai sabun. Tentunya kami berharap kepada orang tua atau wali siswa nih, di masa pandemi ini mari kita tingkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama ya, antara orang tua, satuan pendidikan, juga dengan peserta didik. Karena saat ini meskipun tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli dan tepatnya tanggal 13 Juli, tapi bukan berarti anak-anak ini nanti sudah mulai pembelajaran tatap muka. Kami masih menunggu izin ataupun kondisi daerah Kota Salatiga ini masuk dalam zona hijau dulu. Dan tentunya kami berharap para orang tua, wali siswa ini selalu mendampingi, membimbing putra-putrinya pada saat pembelajaran di rumah. Ya, ketika belajar dari rumah, kami mohon dukungan dan bantuannya. Tentunya ini terkait dengan yang namanya trisentra pendidikan, di mana pendidikan ini dapat berhasil kalau ada kerjasama yang baik ya, antara keluarga, sekolah, satuan pendidikan, ataupun masyarakat. Ya. Pendidikan ya, anak ini ketika di rumah lama, ketika belajar ini kan anak-anak ini waktunya ini kan lama ketika di rumah, sehingga dan keluarga ini merupakan pendidik pertama dan yang utama terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Ya, sehingga kami berharap di masa pandemi ini tingkatkan koordinasi dengan sekolah. Dan sekolah pun akan secara aktif nanti berkomunikasi dengan para orang tua, wali siswa, maupun peserta didik, ya, apalagi anak-anak peserta didik baru ini. Kemudian kami juga berharap anak-anak kita, ya, meskipun nanti kalian ini belum mengikuti pembelajaran tatap muka, ya, karena tadi kan juga ada shift, ya, pembagian yang masuk hari pertama, yang berikutnya libur, nanti diganti berikutnya secara bergantian.
kami berharap anak-anak ini akan secara aktif, ya, anak-anak harus aktif, anak-anak harus lebih kreatif dan inovatif ketika melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Tentunya ini juga menambah atau membawa manfaat yang luar biasa, karena anak-anak akan pandai untuk memanfaatkan yang namanya informasi dan teknologi, ya, memanfaatkan gawe ini untuk pembelajaran secara daring. Sehingga kami berharap kita harus bersinergi antara orang tua, peserta didik, dan sekolah. Harapannya pemenuhan hak anak-anak ini tetap memperoleh layanan pendidikan. Ya. Kami tetap berharap meskipun kita ini di masa pandemi, tetapi anak-anak kita tetap mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Ya, tentunya ini juga dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2020, tahun 2045, di mana generasi yang unggul dan berkualitas ini bisa kita wujudkan. Nah, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan badai COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.